Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Sosiologi dari Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kami akan menjelaskan tentang stratifikasi dan mobilitas sosial. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Naila Dea Mutiara Sani, Nur Fatul Jannah, Siti Amanda Melani Kusoy, Siti Nurul Fahziza Ramadanti, Amartia Ramadhani, Arinda Ilmi, Muhnur Ilham, Iksan Aswad, dan Firda. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan dari materi yang kami akan bawakan nantinya. Baik, langsung saja saya akan membacakan latar belakang. Secara prinsipil, bentuk-bentuk lapisan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelas, yaitu ekonomi, politis, dan didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga bentuk pokok tadi memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lainnya. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan sebutan stratifikasi sosial. Ini merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kelas sosial tersebut dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Adanya lapisan masyarakat sangat berperan penting dalam aktivitas sosial individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini yakni itu mengenai mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial merupakan gerak sosial atau perpindahan sosial yang mencangkup status dan peran seorang untuk dapat beralih menjadi gerak sosial vertikal atau horizontal. Mobilitas sosial dapat terjadi pada individu ataupun pada antar generasi dalam sebuah keluarga. Itulah tadi latar belakang dari materi kami. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibawakan oleh beberapa teman kelompok saya. Dan di sini saya juga akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan stratifikasi dan mobilitas sosial. Yang kedua itu bagaimana proses terjadinya stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Dan yang ketiga yakni apa saja bentuk dari stratifikasi dan mobilitas sosial. Dan yang keempat itu apa dampak dari stratifikasi dan mobilitas sosial. Dan yang kelima itu bagaimana kaitan antara stratifikasi dan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Dan tujuan dari materi kami ada 5, yakni mengetahui dan memahami mengenai stratifikasi dan mobilitas sosial. Dan yang kedua mengetahui proses terjadinya stratifikasi dan mobilitas sosial. Yang ketiga mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari stratifikasi dan mobilitas sosial. Yang keempat itu mengetahui dampak dari stratifikasi dan mobilitas sosial. Dan yang terakhir yakni yang kelima mengetahui kaitan antara stratifikasi dan mobilitas sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Menurut para ahli, yaitu Max Weber, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Sedangkan pengertian mobilitas sosial yaitu perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Mobilitas sosial berarti perpindahan individu, keluarga, atau kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Menurut para ahli, Michael S. Basis mendefinisikan bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah
status sosial seseorang dalam masyarakat. Yaitu proses terjadinya stratifikasi sosial, yaitu yang pertama terjadi secara otomatis, artinya berasal dari keturunan, atau stratifikasi tersebut sudah ada sejak lahir, yang dikatakan sebagai macam bentuk dari faktor yang kemudian akan dibawakan karena terbiasa sejak kecil. Contohnya itu seperti kecerdasan, kepandaian, dan jenis kelamin atau keturunan. Yang kedua itu terjadi secara sengaja terbentuk karena dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal ini bermaksud dengan karena memiliki tujuan tertentu atau untuk kepentingan bersama, penentuan dalam sistem dengan adanya wewenang sekaligus kekuasaan yang diberikan oleh seseorang atau organisasi. Sebagai contohnya itu diberikan oleh partai politik dan perusahaan tempat bekerja. Yang kedua itu proses terjadinya mobilitas sosial. Proses terjadinya mobilitas sosial disebabkan adanya perubahan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial adalah tingkat reproduksi yang mempengaruhi tumbuhnya mobilitas adalah adanya suatu lapisan yang tidak dapat memproduksi suatu kebutuhannya. Perbedaan tingkat migrasi yaitu mobilitas internasional berupa perpindahan antar negara dan mobilitas internal berupa migrasi desa ke desa termasuk mobilitas musiman. Perubahan teknologi yang yaitu contohnya itu kecilnya dahulu transportasi menggunakan delman atau becak dan sekarang itu berubah menjadi modern seperti contohnya itu seperti taksi, ojek online dan taksi online. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Jadi yang pertama itu ada stratifikasi sosial tertutup. Sistem lapisan sosial tertutup membatasi seseorang untuk pindah dari satu lapisan sosial ke lapisan yang lain. Satu-satunya jalan untuk menjadi bagian dari lapisan sosial tertentu adalah melalui kelahiran. Yang kedua itu ada stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem lapisan sosial ini, tiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Sebaliknya, tiap anggota masyarakat juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada stratifikasi sosial campuran. Jadi stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Agar bisa pindah ke lapisan sosial yang lain, maka seseorang harus pindah ke daerah yang lapisan sosialnya berkarakter terbuka. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal merupakan perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Jenis mobilitas ini dibagi menjadi dua, yakni social sinking atau gerak mobilitas sosial ke bawah, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya, pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat. Yang kedua yaitu social climbing atau gerak mobilitas sosial ke atas, yakni perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contoh, warga yang diangkat menjadi ketua RT, staf biasa diangkat menjadi manajer. Yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal yang merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat. Misalnya perpindahan warga negara, pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan. Yang terakhir yaitu mobilitas antar generasi merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang berbeda dengan keluarganya. Ada dua macam mobilitas antar generasi, yakni mobilitas intergenerasi, perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek, nenek, hingga cucu. Contoh, kakek bekerja sebagai pedagang, orang tua bekerja sebagai buruh pabrik, anak menjadi guru. Mobilitas intragenerasi, sementara itu mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi di dalam satu generasi yang sama, mulai dari ayah, ibu, hingga anaknya. Contoh, ibu bekerja sebagai karyawan sementara anaknya memilih menjadi ibu rumah tangga. Dampak dari stratifikasi sosial. Dampak dari stratifikasi sosial terbagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif yaitu adanya keinginan yang tertanam di individu untuk menjadi lebih baik. Maksudnya yaitu adanya keinginan yang tertanam di individu untuk buat bersaing, untuk berpindah ke kelompok ataupun kasta yang lebih baik. Yang biasanya keinginan ini disebabkan karena stratifikasi sosial yang sifatnya membedakan setiap individu. Dampak negatif yang yaitu konflik antar kelas. Di masyarakat terdapat sebuah tingkatan sosial berdasarkan pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan. Kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai kelas sosial. Jika terdapat sebuah perbedaan kepentingan di antara kelas sosial, maka konflik antar kelas akan muncul. Misalnya demonstrasi yang dilakukan buruh untuk menuntut kewajiban dari perusahaan. Dampak dari mobilitas sosial. Ada dampak positif. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Hal ini terbukti dari kisah yang terjadi sejak masa penjajahan. Banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Dampak negatif yang pertama yaitu konflik antar kelas sosial. Masyarakat memiliki berbagai bentuk kelas sosial atau stratifikasi sosial, sehingga jika terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka dapat memicunya terjadinya konflik. Contohnya, konflik antar buruh dan pemimpin perusahaan yang menuntut kenaikan upah karena adanya tujuan untuk menaikkan pendapatannya yang dapat berpengaruh pada status sosial. Yang kedua yaitu konflik antar kelompok sosial. Kelompok sosial di dalam masyarakat dapat diakibatkan dari ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Contohnya, konflik antar para tukang ojek dengan para tukang becak dalam pembagian batas daerah penumpang. Yang ketiga yaitu konflik antar generasi. Konflik antar generasi disebabkan karena adanya benturan nilai dari kepentingan antar generasi yang satu dengan generasi yang lain. Ditambah lagi, generasi yang lain itu memiliki nilai-nilai baru dengan adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Contohnya, generasi milenial yang hidupnya lebih modern di zaman sekarang. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Dampak dari mobilitas sosial. Ada dampak positif. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Hal ini terbukti dari kisah yang terjadi sejak masa penjajahan. Banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Dampak negatif yang pertama yaitu konflik antar kelas sosial. Masyarakat memiliki berbagai bentuk kelas sosial atau stratifikasi sosial, sehingga jika terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka dapat memicunya terjadinya konflik. Contohnya, konflik antar buruh dan pemimpin perusahaan yang menuntut kenaikan upah karena adanya tujuan untuk menaikkan pendapatannya yang dapat berpengaruh pada status sosial. Yang kedua yaitu konflik antar kelompok sosial. Kelompok sosial di dalam masyarakat dapat diakibatkan dari ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Contohnya, konflik antar para tukang ojek dengan para tukang becak dalam pembagian batas daerah penumpang.
Yang ketiga yaitu konflik antar generasi. Konflik antar generasi disebabkan karena adanya benturan nilai dari kepentingan antar generasi yang satu dengan generasi yang lain. Ditambah lagi, generasi yang lain itu memiliki nilai-nilai baru dengan adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Contohnya, generasi milenial yang hidupnya lebih modern di zaman sekarang. Salah satu isu dari stratifikasi sosial yaitu stratifikasi gender. Stratifikasi gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi distribusi hak istimewa seperti kekayaan dan kekuatan yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan. Dan salah satu isu dari mobilitas sosial yaitu panjat sosial. Nah, panjat sosial merupakan seseorang yang ingin memiliki sosial yang lebih tinggi dari status sosial sebenarnya melalui media sosial yang disebabkan adanya pergerakan status sosial atau peran sosial. Adapun solusi dari kelompok kami mengenai isu stratifikasi dan mobilitas sosial ini. Yang pertama yaitu mengenai stratifikasi gender. Beasiswa LPDP ditargetkan untuk melahirkan 500.000 ilmuwan perempuan, kemudian meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah, terutama usaha yang digerakkan oleh perempuan. Kemudian mengenai panjat sosial, kita dapat mengubah mindset negatif mengenai panjat sosial dengan hal ini, supaya dapat menghindari terjadinya hal negatif mengenai panjat sosial. Yang pertama yaitu mengajak teman di sekitar untuk menjadi volunteer pada kegiatan-kegiatan positif, kemudian menulis artikel yang positif di blog mengenai banyak hal yang sedang trending. Kesimpulan dari materi stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial merupakan sistem lapisan dalam masyarakat yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkah. Kemudian, mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lainnya. Sekian dari pemaparan stratifikasi dan mobilitas sosial oleh kelompok 1 sosiologi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.